Tetapi kalau kita melakukan dalam puasa ini, kita melakukan hal yang sama terus menerus, ya, if you do the same thing again and again and again, kata Albert Einstein, ya, and then you expect different result. Kamu melakukan hal yang sama terus menerus, tetapi mengharapkan sebuah hasil yang baik. That's insanity. Ini hal-hal yang weird, ya, hal yang aneh nih, gila ini menurut Einstein. Jadi memang harus ada satu terobosan perubahan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini kita ingin melanjutkan tentang kekuatan perubahan yang ada dalam Ramadan atau saum dan kekuatan perubahan. Pada bagian pertama kita tahu bahwa perubahan itu sifatnya totalitas. Jadi bisa di berbagai aspek. Jadi yang pertama waktu itu adalah aspek pada kesehatan, ya, adanya perubahan-perubahan fisik yang tentunya harus lebih baik, ya, yang berat badannya tidak normal ini bisa normal kembali. Demikian juga darahnya bisa kembali baik. Yang kedua, perubahan pada qalbi, pada yang sifatnya lebih internal. Jadi kesabaran, keikhlasan, ya, kedermawanan, dan lain-lain amalan saleh yang lain. Dan yang ketiga, waktu itu kita jelaskan, yaitu pada ubudiyah, yaitu pada bagaimana kita menjalankan hukum-hukum syar'i pada setiap ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, dan lain-lain. Itu selama bulan Ramadan ini, karena kita berlatih ketiga-tiganya sekaligus, insya Allah ini akan menjadi lebih baik. Bahwa sholat kita bukan hanya sholat yang mengejar kesempurnaan bentuk takbir yang bagus, wudhu yang bagus menjadi syarat. Walaupun itu sangat penting karena syarat sahnya dari sebuah ibadah, ruku yang ya pokoknya bagus, artinya structurally excellent. Jadi kalau kita lihat secara struktur itu bagus gitu. Tetapi ada sasaran atau dampak yang ingin dilihat di dalam Ramadan ini, yaitu pada ketaatan. Itulah dia la'allakum tattaqun. Nah, hari ini kita melihat bahwa itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa melalui sebuah usaha. Seperti dikatakan, dituliskan dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'du, kalau tidak salah saya ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah, ya. Jadi tidak merubah, tidak akan merubah, ya, ma biqaumin, apa-apa yang dimiliki oleh suatu kaum. Artinya keadaan suatu kaum itu tidak akan dirubah oleh Allah, ya, sebelum, ya, atau dengan kata lain yang diminta adalah hatta, sehingga yughayyiru, ya, ini jamak, orang-orang itu merubah, ya, merubah keadaan mereka sendiri.
Ini adalah sebuah usaha yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tadi merubah bagaimana kalau tujuannya hanya ingin merubah fisik, itu dapat karena setelah pukul 12 proses metabolisme pencernaan itu sudah selesai. Lalu keton akan keluar. Proses ketosis itu yang akan mencari lemak-lemak yang ada di tubuh kita, dan itu akan diproses menjadi energi sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kita bantu bekerja, makin banyak lemak yang akan diambil. Itu tercapai, sunatullah itu. Ya, karena itu kemauannya tubuh seperti itu, dia tidak mau korup, dia tidak mau kekurangan. Nah, itu tercapai sampai dengan pukul 6.33 nanti. Ya. Nah, di situ ujiannya, apakah kita ingin menggantikan semuanya kembali apa yang sudah melalui proses ketosis tadi, atau kita berusaha agar tetap ya lemak yang sudah diambil itu hilang, sehingga itulah akhirnya menjadi satu proses normalisasi di dalam tubuh kita, adanya keseimbangan ya. Tetapi kalau kita melakukan dalam puasa ini, kita melakukan hal yang sama terus menerus ya, if you do the same thing again and again and again, kata Albert Einstein ya, and then you expect different result, kamu melakukan hal yang sama terus menerus tetapi mengharapkan sebuah hasil yang baik. That's insanity. Ini hal-hal yang weird ya, hal yang aneh nih. Gila ini menurut Einstein. Jadi memang harus ada satu terobosan perubahan yang kita lakukan dengan metode ya, dengan ya apapun gitu ya, prosedur, semangat, etos kerja lah istilahnya yang lebih tepat barangkali, itu yang membedakan. Lihat bagaimana proses metamorfosis dari kupu-kupu ya. Kita tidak membicarakan mana duluan nih, telur atau kupu-kupu dulu, itu Allah yang Maha tahu. Ayo kita mulai dari telur yang dihasilkan dari kupu-kupu. Telur inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal seekor kupu-kupu yang cantik ya, menarik, warna-warni gitu ya. Orang-orang yang melihat kupu-kupu itu pasti senang gitu ya. Ya, dari telur apa? Dia menjadi ulat. Ulat itu ya menjijikkan ya, kesan walaupun ada orang yang makan ulat gitu ya. Naudzubillah. Haram ya. Itu menjijikkan. Tetapi proses itu dilalui oleh seekor kupu-kupu yang akan akhirnya indah. Dan dari ulat itu, apabila ini tidak akan dia menjadi langsung kupu-kupu ya, tidak melalui pupa istilahnya, tidak melalui sebuah kepompong, rasanya kalaupun jadi tidak akan kompetitif. Tapi saya tidak tahu karena bukan profesor kupu-kupu ya, saya profesor bidang material engineering ya. Jadi tapi kupu-kupu yang melalui telur, ulat, dan ulat itu masuk dalam kepompong, menjadi kepompong lah dia ya, terbungkus, dia berpuasa di sana, tidak ada yang dimakan segala macam. Tapi pada satu saat si kepompong itu ya menetas. Nah, ketika dia menetas, apa yang terjadi? Ketika dia menetas, tapi menetas dengan sendirinya, bukan dipaksakan.
Nah, pada hari itu kita akan lihat sesuatu yang kita anggap tadinya sudah mati, ya, di dalam bungkusan kepompong, dia bergerak dan mengepakkan sayapnya dan dia terbang menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Tapi bayangkan coba kalau kepompongnya dipercepat. Datang kita buka, kasihan nih, kita buka. Dia tetap akan menjadi kupu-kupu, tetapi kupu-kupu itu tidak akan menjadi kupu-kupu yang kompetitif ketika nanti berada di dunia luar. Nah, jadi proses metamorfosis ini sebuah perubahan. Ular yang berganti kulit, dia tidak makan, bersabar, ya, lewat tikus, lewat apapun dia tidak akan diganggunya. Kenapa? Karena dia ingin sebuah perubahan. Setelah dia berganti kulit, dia akan menjadi sangat sensitif, dia akan menjadi seekor ular yang sangat cepat dan kuat. Itu yang ditunggunya. Demikian juga elang, demikian juga makhluk-makhluk lain yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, untuk kita diminta berpikir dan meneliti, ya, fala tubsirun, gitu ya. Nah, inilah hikmah dari sebuah perubahan yang kita harus lakukan. Ya, jangan kita mengharap, walaupun Allah dengan kasih sayangnya dia akan memberikan, kita hanya duduk-duduk tahu-tahu dapat rezeki, iya yang benar. Tetapi ingat bahwa adalah sebuah kewajiban kita untuk melakukan usaha semaksimal mungkin. Dan usaha yang kita buat itu, seperti kata Albert Einstein, if you do the same thing again and again, and then you expect different result, that's insanity. Ya, jadi mari kesempatan Ramadan ini kita menjalankan sebuah usaha yang betul-betul akan membawa kita menjadi seorang mukmin yang nantinya berubah status menjadi muttaqin. Itulah kupu-kupu yang nantinya akan terbang pada hari Syawal, itu satu Syawal Idul Fitri. Demikian hari ini ba'da duhur ini masih di Komplek Bumi Asri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.